Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di materi lanjutan dari desain web ya. Apabila di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan HTML ya, basic dari atau dasar bagaimana apa itu kode dasar dari HTML itu seperti apa, HTML itu apa, terus kemudian struktur dasar dokumennya seperti apa gitu ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi yang eh, tidak bisa dihindari oleh seorang developer web ya, karena yakni link dan image. Jadi bagaimana nanti kita menghubungkan antara satu dokumen HTML dengan dokumen yang lain ya, dan bagaimana cara memasukkan atau menambahkan gambar ya, gambar atau foto ke dalam dokumen web ya. Itu nanti akan kita bahas pada video kali ini. Baik, kita membahas dulu yang pertama terkait dengan link ya. Nah, untuk elemen link di HTML ya, kita selalu menggunakan tag berupa A seperti ini ya. Tentunya diawali dengan tanda kurang dari dan tutupnya ini ya. Kemudian di dalamnya kita bisa mendeskripsikan link ini kita mau arahkan kemana ya. Jadi yang ini tadi berupa opening tag, di dalamnya ada atribut yang menunjukkan linknya saat diklik mau kemana. Jadi di sini ada href-nya, ya. Kemudian di dalamnya kita pakai tanda petik 2, kemarin sudah saya sebutkan mengapa ada tanda petik 2 di sini. Kemudian di dalamnya kita definisikan, kita tuliskan tujuan dari link tersebut kemana. Ya. Ini misalnya ini apa itu mengarah ke HTTP, saat itu belum pakai HTTPS ya, kalau sekarang sudah ya http www.imdb.com ya. Jadi linknya ini kita arahkan saat diklik membuka halaman www.imdb.com ya. Nah, nanti yang diklik adalah tulisan ini ya. Jadi yang diklik adalah tulisan yang muncul antara opening tag dan closing tag-nya ya. Jadi nanti linknya yang muncul hanya berupa IMDb, saat diklik maka akan lari ke imdb.com ini sesuai yang kita tuliskan di sini ya. Kemudian jangan lupa closing tag-nya. Jadi semua akan menjadi link sebelum kalau kita sudah membuka opening tag-nya dari link itu sampai ketemu tutupnya ini. Nah, ada kemungkinan kesalahan yang terjadi adalah mungkin bagi yang pemula biasanya sudah membuka opening-nya tapi lupa untuk ngasih closing tag-nya, sehingga semua teksnya setelah opening link tag-nya itu akan menjadi link semua sehingga warnanya biru, default-nya biasanya seperti itu. Nah, itu biasanya kesalahannya adalah lupa menuliskan closing untuk tag yang link ini ya. Nah, link itu selain berupa teks bisa juga berupa gambar. Nanti di slide setelah ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana terkait dengan memasukkan gambar ke halaman web. Ya, cuma saya di sini akan menunjukkan bahwa gambar itu juga bisa menjadi sebuah link ya, dengan cara tadi kita tuliskan opening link tag-nya, kita arahkan tujuan webnya kemana ya. Nah, kalau tadi yang diklik itu berupa teks, maka ini yang muncul adalah atau yang diklik berupa gambar ya. Di sini saya tuliskan yang diklik berupa logo ya, aksesnya di CPG, nanti akan misalnya keluar gambar logonya ini ya. Kemudian saat diklik maka dia akan langsung membuka halaman www.pens.ac.id seperti ini ya. Jadi selain teks bisa kita juga menggunakan image sebagai linknya. Nah, secara default memang apa itu warna dari link itu adalah warna biru ya, seperti yang masih sampai sekarang digunakan oleh Google ya. Defaultnya sebelum nanti kita terapkan CSS ya, dia berupa warnanya biru ya, misal seperti ini ya. Dan saat kita hover atau mouse-nya atau pointer kita arahkan ke teksnya, dia akan berubah menjadi pointer berupa tangan biasanya ya, telapak tangan seperti itu. Nah, saat diklik dia biasanya warnanya biru. Ya, itu default-nya. Nah, nanti kita bisa merubah warna-warna ini bawaan dari apa itu? Bawaan dari default-nya HTML, link-nya nanti bisa kita rubah dengan menggunakan CSS ya. Nanti bisa kita terapkan dengan menggunakan CSS untuk perubahan warnanya ya. Nah,
Terkait dengan href ya, atau linknya, kita bisa menggunakan absolute URL atau relative URL. Jadi absolute URL misalnya saat diklik membuka halaman yang lain, di sini harus disebutkan protokolnya apa, bisa HTTP atau kalau websitenya sudah HTTPS ya HTTPS, kemudian domainnya apa, kita tuliskan di sini. Nah, nanti yang diklik adalah bagian ini. Nah, biasanya kalau tidak dituliskan protokolnya ini, maka tidak dianggap dia sebagai apa itu sebuah halaman web baru ya, yang akan diklik, yang akan ditampilkan ya. Karena di sini kita harus menuliskan protokolnya apa, seperti itu. Nah, beda lagi dengan relative URL. Relative URL di sini dia akan membuka folder atau file yang ada di lokasi yang sama dengan file dari HTML tersebut. Di sini saat ini diklik, maka dia akan membuka folder image dan file foto.jpg. Nah, asumsinya adalah file yang menampilkan link ini ya di folder yang sama ya, yang lokasinya sama dengan folder image tersebut, di mana folder image isinya salah satunya adalah fotoku.jpg. Nanti di bagian akhir saya tunjukkan bagaimana contohnya terkait dengan apa itu gambaran dari direktori atau struktur foldernya, biar lebih mudah untuk dipahami ya. Nah, kadangkala kita juga menemukan URL yang cukup panjang seperti ini. Ya, cukup panjang seperti ini. Opening link-nya di sini, closing-nya di sini, ya. Kemudian ternyata URL-nya cukup panjang seperti ini. Kalau tadi hanya saya tunjukkan misalnya berupa domain seperti ini ternyata cukup panjang ya, karena di dalamnya ada atribut-atribut yang ditambahkan ya. Nah, teksnya yang diklik hanya ini, direction to the Middle East Restaurant, di mana di sini sekaligus dia menambahkan informasi atribut di URL-nya ya. Kalau mungkin ada yang bisa mencermati ya, di sini ada link ya, kemudian ada random, kemudian event ya, dan seterusnya, cukup panjang ya. Ini tergantung dari apa itu setting dari masing-masing halaman webnya mau diarahkan kemana ya. Bisa jadi ini juga hasil kopas dari link yang sudah kita buka ya, kemudian kita tuliskan di sini ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita selalu membutuhkan apa itu protokolnya. Kita tuliskan kalau sudah HTTPS ya, kita tuliskan HTTPS, misalnya HTTPS jangan lupa lengkap .2 ya, double slash, kemudian domainnya kemana. Nah, nanti yang muncul di halaman webnya adalah teksnya ini, kampus pensi. Ya. Nah, kita bisa juga mengelink ke halaman web sendiri ya. Jadi misalnya kita dalam satu folder ya, satu folder misalnya ada dokumen, kemudian file.doc ya, kemudian kita download. Nah, nanti pada saat klik download dia akan membuka file ini ya. Jadi file download ini dia mengakses ke sini ya. Itu. Nah, ini adalah contoh strukturnya ya, contoh strukturnya dari sebuah halaman web ya. Jadi misalnya di sini saya tunjukkan misalnya seperti contohnya tadi, dua file HTML ini ya, dia berada di folder ini, Jen's Kitchen ini. Di mana di dalam folder Jen's Kitchen itu selain file about HTML dan index HTML ini juga ada dua folder, yakni folder receipts ya, kemudian folder image ya. Nah, di folder image di dalamnya ada dua file, yakni jenskitchen.gif dan spoon.gif. Di folder receipts ada salmon dan technique.html, di mana di dalamnya ada folder baru lagi. Ada folder lagi yang isinya juga file yang lain. Ya. Nah, di sini yang ingin saya tunjukkan adalah terkait dengan linknya. Ya. Misal, ya di halaman profil.html, kita menuliskan link seperti ini, profil, di mana di dalamnya href-nya adalah about.html. Berarti halaman indeks ini yang berisi profil tadi, dia mengakses about.html ini. Karena dua-duanya sama-sama di dalam foldernya Jen's Kitchen ini. Ya, sehingga kita bisa langsung tuliskan apa itu linknya seperti ini, langsung menyebutkan about.html. Ya. Nah, berbeda lagi kalau dari
file index.html ini kita ingin menampilkan atau menghubungkan ke salmon.html. Nah, kita cek, ternyata salmon.html ini dia berada di dalamnya folder receipts, ya, sehingga kita perlu tuliskan dulu foldernya, ya, kemudian slash untuk menunjukkan bahwa file berikutnya di dalam folder receipts ini, kemudian kita tuliskan filenya, baru kita tuliskan resep seperti ini. Ya, jadi apa itu terlihat contohnya. Baik, mungkin biar lebih mudah memahami, saya coba contohkan secara sederhana terkait dengan link ini. Ya, misal di sini saya tunjukkan saya menggunakan praktikum 1 sebagai foldernya, di mana dalam folder praktikum ini ada beberapa file HTML, ya. Kemudian di dalamnya ada folder image, ya. Oke, misalnya saya membuat sebuah file baru, ya, sebuah file baru karena saya menggunakan text editornya WebStorm, ya. Saya ingin membuat nama contoh link. Ya. Oke, oleh editornya saya langsung ditambahkan apa itu beberapa kode, ya, untuk memudahkan dalam pembuatan contoh dokumen HTML ini. Oke, misalnya tadi saya ingin membuat, ya, gini, ya, langsung dibuatkan. Kalau kita text editornya ada beberapa fasilitas, begitu kita membuat open tag, dia akan langsung membuatkan closing tag-nya. Ini saya perbesar dulu biar mudah bacanya. Kemudian di sini saya ingin menampilkan misal nih, lihat anatomi. Saya juga nggak tahu ini isinya anatomi.html itu apa. Tapi kalau kita perhatikan, file yang saya buat, contoh link ini, berada dalam satu folder dengan anatomi.html. Sehingga di sini saya bisa langsung menuliskan seperti ini, href. Ya. Nah, sama teksnya langsung dikasih tahu mau dihubungkan kemana. Ya. Nah, kebetulan saya ingin menghubungkan ke anatomi. Ya. Kalau teks editor nggak support, kita bisa langsung menuliskan, tapi kalau support, bisa langsung kita enter seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita buka, ya, maka nanti yang muncul hanya ini saja, lihat anatomi. Ya. Ini misalnya, ini kebetulan dari text editornya ada fasilitas untuk langsung lihat di browsernya. Tapi kalau tidak ada fasilitas itu, kalian bisa menggunakan Windows Explorer ataupun Finder kalian kalau menggunakan Mac, ya, untuk membuka halaman apa itu file web tadi, tinggal double klik saja. Oke, kalau kita perhatikan di sini, begitu pointernya saya hover ke linknya, maka akan berubah, dan di bagian pojok kiri bawah akan menunjukkan lokasi mana link tersebut menuju. Kalau saya klik, ya, maka langsung muncul halaman anatomi.html. Ya, kita ignore gambar yang tidak muncul di sini, nanti ada pembahasan lain, ya, sehingga akan muncul di sini. Nah, contoh berikutnya yang tadi, misal saya ingin mengakses gambar .web.jpg ini dengan melalui link, ya. Dia berada di dalam folder image, ya. Tinggal menuliskan saja. Saya mau ganti, ini saya ganti saja biar nggak nulis yang baru. Nah, langsung muncul image, ya, foldernya. Nah, kemudian mau kita tampilkan apa? Oh, langsung ditampilkan berikut informasi resolusinya, ya. Tapi tidak selalu semua text editor seperti ini. Semua text editor memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau fasilitas yang berbeda-beda. Oke, seperti ini. Misal saya ganti judul linknya, jadi lihat gambar. Ya. Kalau seperti ini, berarti linknya nanti akan membuka mencari file di folder image, yakni file gambar web.jpg. Ya. Oke, langsung kita coba, kita ganti ke browsernya, kita back dulu, kemudian saya refresh, ya, saya reload, kemudian saya klik, nah langsung keluar gambar web.jpg. Ya. Jadi itu contoh link sederhana, ya. Nanti kalau ada juga link yang pada halaman yang sama, kalau nanti kita sudah belajar, misalnya begini, di dalam satu halaman yang sama, kita bisa bergeser ke halaman yang lain, masih di file yang sama, ya. Nanti kita menggunakan ID untuk itu. Ya. Baik, itu untuk penjelasan link, ya. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, ya, yakni terkait dengan image, ya. Image. Nah, image, ya, image di sini
Kita bisa masukkan gambar dengan cara menggunakan img src, ya. Kita sebutkan foldernya, kemudian nama gambar. Nah, biasanya kalau dulu sebelum CSS teorinya seperti sekarang, kita selalu menggunakan atribut untuk mengatur sebuah image seperti ini. Misalnya kita menggunakan align left seperti ini, ya. Nah, tapi kata kuncinya di sini adalah img, terus kita image-nya source-nya ngambil dari mana, ya. Nah, kemudian kita sebutkan lokasinya. Ya. Nah, selain langsung kita tunjukkan saja caranya biar tidak bingung, ya. Jadi ini saya hapus dulu biar mudah. Oke, misalnya saya ingin memasukkan gambar, ya. Saya tuliskan di bawah, ya. Misalnya img, ya. Saya tutup dulu. Ini saya hapus saja biar nanti tidak bingung. img. Ini tanpa perlu closing tag, ya. Jadi tidak harus ada closing tag-nya untuk img. Kemudian kita, nah ini ada tulisannya src required. Jadi kalau img ya wajib ada src-nya. Gambarnya ngambil dari mana? Ya, source-nya kita mau kasih tahu ke browser bahwa source-nya itu ngambil dari folder image. Ya. Di folder image, gambar mana yang akan kita tampilkan? Saya ingin tampilkan ini gambar web.jpg. Nah, untuk nama nanti tolong hindari yang ada spasinya, ya, untuk memudahkan browser dalam membaca isi dari file tersebut. Ya, seperti ini. Ya. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Nah, akan langsung tampil. Nah, dengan cara ini, maka browser akan menampilkan ukuran sebenarnya dari gambar tersebut. Kebetulan tadi resolusinya 540 kali sekian, ya, sehingga akan ditampilkan seperti ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya, dalam memasukkan gambar, kita ada yang namanya ALT. Ya. ALT ini adalah teks yang muncul apabila gambar gagal ditampilkan. Ya, saya enter saja ini biar mudah untuk membacanya. Jadi atribut ALT ini merupakan kepanjangan dari alternatif, ya. Kalau gambarnya gagal di render, maka teksnya ini yang akan dimunculkan. Ya. Nah, karena gambarnya berhasil, maka akan muncul. Nah, ini kalau misalnya saya tuliskan gini, kita lihat. Nah, jadi kalau gambarnya gagal di load, misalnya kita salah, ya, kita salah nuliskan gambar atau gambarnya ternyata filenya sudah hilang gitu, ya, kita menyediakan teks alternatif, ya, saat gambar tersebut gagal di load-nya, entah gambarnya hilang atau kita salah nuliskan nama filenya atau salah alamatnya dan seterusnya, maka yang ditampilkan adalah teks yang tadi kita tuliskan di dalam ALT, ya. Jadi ini bisa sebagai alternatif apabila kita gagal atau browsernya gagal mengeload gambar yang mau kita tampilkan. Kita tampilkan lagi. Nah, biasanya selain title ini, selain ALT ini juga ada satu atribut lagi, ya, yang sering kita gunakan, yakni title. Nah, title ini biasanya berguna kalau nanti kita gunakan untuk search engine optimization. Selain nama filenya, title bisa kita juga gunakan untuk ngasih tahu ke robotnya bahwa gambar ini tentang apa sih. Misal gambar tentang ide kreatif, gitu ya. Nah, secara tampilan tidak berubah banyak, ya, tidak ada bedanya dengan kita menuliskan atau tanpa menuliskan, cuma bedanya adalah saat teksnya atau saat gambarnya kita hover atau pointernya kita arahkan ke gambarnya, maka akan muncul informasi title yang tadi. Nah, di beberapa style atau desainer dari web, mereka menggunakan title ini untuk membuat desain yang beragam, ya. Bisa jadi berupa semacam bubble gitu, ya, yang dibuat dengan menggunakan CSS, ya, sehingga tampilannya lebih kreatif, ya, tidak plain seperti ini. Jadi teksnya bisa jadi berupa bubble atau berupa animasi yang lainnya. Itu untuk atribut title dan alternatif, ya. Jadi bisa kita gunakan nantinya sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kemudian untuk align ini mungkin saya skip, ya, nanti biar kita fokus untuk pengaturan stylenya di CSS, ya. Walaupun saat ini masih masih disupport oleh browsernya, tapi kita nanti fokuskan untuk pengaturannya di
CSS ya, walaupun sebenarnya bisa langsung kita coba atributnya ya, misalnya align, kita tinggal milih apakah di left, center, dan lain-lain. Sebenarnya kaitannya dengan apa itu teks yang ada di sampingnya ya, misalnya ini adalah teks yang muncul di samping gambar. Kita lihat perbedaan dari setiap line. Ya. Kalau seperti ini, ya. Nah ini gambarnya seperti ini. Teksnya ada di sini. Ya. Kalau align-nya kita hilangkan, kita cek saja. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Jadi nanti align ini dia juga berfungsi untuk mengatur apakah dia di sisi sebelahnya gambar atau di bawahnya atau seterusnya. Kita bisa juga mengatur align-nya, misalnya bottom, center, atau top. Ya. Misal saya tuliskan gini, center. Kita lihat perbedaannya. Ya, ternyata di sini. Ya, dia di antara di tengah-tengah dari gambar tersebut. Kalau teksnya ini penuh, ya berarti dia akan, kalau dia panjang, maka dia akan berada di tengah-tengah. Ya, bisa aja kita coba ya. Ini kalau saya, biar jadi satu line, kemudian saya menggunakan editornya untuk duplicate. Kalau saya pakai Command D, ya kita lihat kalau teksnya panjang gimana. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Kalau ini kita buat jadi left, nah hasilnya seperti ini. Ya. Kalau kita buat jadi bottom, hasilnya seperti ini. Ya, kelihatan ya perbedaannya. Kalau kita berubah jadi top, nah jadinya seperti ini. Ya. Jadi kalau ingin gambarnya di samping dan teksnya ada di samping kanannya tetap rapi, kita bisa menggunakan left. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa juga mengatur jarak gambarnya ini. Misal ini gambarnya terlalu mepet dengan teksnya. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan yang namanya karena di samping kanan kiri kita bisa menggunakan kalau nggak salah haspace ya. Coba semoga saya nggak klik. Nah ini haspace ini artinya horizontal space. Semakin besar nilainya maka jaraknya akan semakin lebar. Ya. Kalau misalnya saya kasih 50 misalnya, ya dia jaraknya akan semakin lebar. Kalau ini hanya jarak kanan kirinya ya. Kalau jarak kanan apa itu atas bawahnya, kita bisa menggunakan face space atau vertical space. Ya, seperti ini. Ya, seperti itu. Ini beberapa contoh atribut yang bisa kita gunakan di image. Ya. Oke, itu yang kaitannya dengan apa itu? Dengan atribut ya. Kemudian saya akan masuk ke pembahasan. Kalau ini nanti videonya materi saya terlalu cepat, bisa kalian pause ya atau kalian ulangi ya untuk misal tadi yang saya sampaikan terlalu cepat. Ya. Oke, berikutnya terkait dengan ukuran. Ya. Nah, kaitannya dengan ukuran. Tadi sudah saya jelaskan. Nah ini, kita perlu hati-hati saat menggunakan height sama width ini. Meskipun sebenarnya height sama width ini idealnya nanti melalui CSS ya, tapi di atributnya HTML tetap perlu saya kenalkan agar logika berpikir kita terbangun terkait dengan gambar ya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ya, saya refresh teksnya biar hilang. Gambar ini kalau kita cek tadi dia ukurannya 500 sekian piksel gitu ya resolusinya. Dan dia akan ditampilkan sesuai dengan ukurannya. Nah, apabila kita merasain terlalu besar atau terlalu kecil, ya kita bisa merubah ukurannya dengan menggunakan height sama width-nya. Ya. Tapi, oke, saya contohkan dulu saja. Oke. Ini saya hapus dulu ya, biar kode kita lebih simpel, karena kita mau fokus ke height sama width-nya aja. Saya hapus dulu. Oke. Oke, gambarnya saya duplicate. Ya. Kemudian saya ingin menunjukkan height-nya. Ya. Nah ini bawaannya tadi, ukuran default-nya dari gambar itu 275. Misal kita kecilkan 100 ya, jadi dia tinggal 175. Ya. Kemudian yang
eh, bawahnya, width-nya, bawahnya tadi 540, file aslinya 540 kali 275 ya. Karena untuk menjaga aspek rasionya biar sama, height-nya tadi kita turunkan 100, maka width-nya juga kita turunkan 100. Boleh saja sih kita tuliskan 40, tapi jadinya aspek rasionya nggak sama. Ya. Aspek rasio nanti perbandingan antara tinggi sama panjang kali apa itu, tinggi sama lebar gambarnya, jadinya nggak seimbang. Ya. Karena tingginya saya turunkan 100, ini saya juga turunkan 100. Ya. Kemudian kita coba juga yang kita nggak ngikuti lah aspek rasionya ya. 275 kita teruskan aja 75 ya. Width-nya 500 ya kita teruskan aja, ini ngawur gitu 300. Saya hanya ingin menunjukkan kita bisa merubah ukurannya dengan sesuai angka yang kita tuliskan ya. Ini satunya pixel di sini ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, jadinya seperti ini. Gambar yang pertama, gambar sesuai ukuran aslinya. Gambar yang kedua, tadi masih kita jaga aspek rasionya, masing-masing kita turunkan 100. Gambar yang ketiga ini, kita sudah nggak peduli dengan aspek rasionya, pokoknya kita tuliskan seperti itu. Nah, saya contohkan satu lagi. Misal mau saya kecilkan ini, Pak, karena icon. Saya mau kasih 100 kali 100 saja. Nah, seperti ini. Ini kecil gini. Nah, sekarang yang perlu kita hati-hati adalah memang ini secara tampilan semuanya berfungsi untuk merubah ukuran gambar tersebut. Ya, fungsinya sama, semuanya untuk merubah gambar height sama width-nya kita kasih tahu browser bahwa saya maunya tuh tingginya segini, lebarnya segini tampilannya. Gitu. Yang bawah juga begitu, saya maunya tinggi sama lebarnya tingginya 100 kali 100 saja. Gitu. Meskipun ukuran file aslinya tadi resolusinya 275 kali 540 ya. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah bahwa walaupun di sini tampilannya ini berbeda-beda ukurannya, tapi sebenarnya browsernya itu dia ngeload-nya tetap sama ya. Yang di-load itu tetap ukuran file yang 540 kali 275 tadi. Nah, mengapa ini perlu saya sampaikan? Ini kalau nanti kita mencoba membuat tampilan yang sifatnya responsif. Ya, responsif artinya nanti menyesuaikan ukuran layar dari pengguna. Misalnya web kita juga diakses oleh pengguna yang menggunakan smartphone yang ukurannya resolusinya misalnya 400 kali berapa gitu ya. Kan nggak mungkin gambar itu 540 kita tampilkan, pasti penuh ya. Nah, kalau kita menggunakan cara ini, hanya kita rubah ukurannya, maka misalnya web kita diakses dari smartphone tadi, maka dia tetap nyedot gambar dengan resolusi 540 kali 275 tadi, meskipun di layarnya munculnya kecil sesuai ukuran layarnya. Dan efeknya apa? Tentunya efeknya kalau lewat smartphone yang kaitannya dengan paket data misalnya, berarti dia hanya untuk menampilkan ukuran gambar 100 kali 100 pixel, dia tetap mengambil data gambar dengan ukuran 540 kali 275 pixel. Itu baru satu gambar. Bayangkan kalau nanti di dalamnya banyak gambar, tentunya kaitannya dengan data ya dan juga network-nya, ukuran filenya akan besar ya, tentunya kalau menggunakan paket data juga akan memboroskan paket data si pengguna tersebut. Jadi nanti ada cara sendiri bagaimana kita di responsif itu, kalau misalnya ukuran layarnya segini, maka dia akan mengambil gambar yang memang ukurannya kecil ya, bukan dikecilkan melalui contohnya seperti cara yang saya tunjukkan tadi. Sama saja kalau kita nanti menggunakan CSS juga begitu, meskipun kita resize ukurannya menggunakan CSS ya, tetap yang disedot ukurannya gambarnya ya segitu. Sehingga nanti ada cara sendiri untuk optimasi gambar untuk kebutuhan responsif desainnya. Biasanya dengan menyediakan file yang berbeda ukurannya, yang sesuai dengan ukuran layar yang mau ditampilkan. Seperti itu. Misal untuk ukuran desktop saya nampilin 540 kali 275 pixel ini, kalau yang smartphone misalnya saya menyediakan file yang memang secara fisik ukurannya 100 kali 100 pixel ya. Bukan yang 540 kita kecilkan lewat atribut tadi menjadi 100 kali 100 pixel. Gitu yang terkait dengan image ya. Semoga ini bisa dipahami terkait yang saya jelaskan tadi tentang ukuran image tersebut. Baik, kita lanjutkan. Tadi yang sudah ya. Kemudian bagaimana menggabungkan image dan link. Nah, ini mudah sekali ya. Jadi ini saya hapus lagi karena height dan width-nya sudah saya tunjukkan. Saya ingin menggunakan gambar sebagai link ya. Jika tinggal saja kita tambahkan tulisnya di sini. Jangan lupa closing tag-nya. Ya.
Jadi ini saya enter saja hanya untuk menunjukkan posisinya saja biar mudah dipahami. Bahwa IMG ini berada di antara opening link tag-nya dan juga closing-nya. Dan kita tuliskan saja seperti tadi, mau diarahkan kemana, ya misal anatomy.html. Atau kalau misalnya kita nyoba keluar, https ya misalnya google.com ya, seperti itu. Ya, maka linknya tadi akan berubah, maaf, gambarnya tadi akan berubah menjadi link. Ya. Nah ini kita hover, pointernya kita arahkan gambar tersebut, maka pointernya berubah, dan di pojok kiri bawah linknya juga muncul. Kalau kita klik, muncul Google-nya. Ya. Kita juga bisa memaksa seseorang saat kita klik itu dia akan membuka tab yang baru. Nah kita tuliskan dengan cara target blank ini. Maka nanti linknya sekali diklik memaksa si user itu untuk membuka pada tab yang baru. Misal seperti ini saya klik. Ya, oh ini tadi maaf, ini tadi belum saya refresh. Ya ini harus kita refresh ya karena ada perubahan. Nah kita dipaksa. Nah ini masih tabnya ada di sini. Kalau kita klik lagi yang buka lagi. Ya seperti itu. Baik, itu cara bagaimana kita menggunakan image dan juga link ya, dan kita padukan bagaimana fungsi kita menggunakan image dan link, image tersebut sebagai link. Ini ada beberapa contoh yang kaitannya dengan penggunaan image dan link, misalnya seperti ini ya. Bagi yang tadi, maaf ini kaitannya dengan tadi ukuran sudah saya jelaskan, tipe file kalau memang komposisi warnanya cukup banyak gunakan JPG, kalau komposisi warnanya tidak banyak, 1-2 bisa gunakan PNG. Contohnya untuk logo, kalau JPG kalau untuk yang komposisi gambar yang komposisi warnanya cukup banyak. Ya. Penggunaan image sebagai link bisa juga contohnya seperti ini untuk icon-icon ini, dia berupa link ya. Kalau kita hover warnanya ini yang aktif misalnya ya. Ini gambar tipe PNG misalnya, karena dia bisa transparan, bisa jelaskan seperti ini. Ini contoh penerapan bagaimana image digunakan sebagai link. Nah, beberapa tahun ke belakang ya cukup populer penggunaan image sebagai background sebuah website. Biasanya ukurannya cukup besar ya, atau large image ya. Dan image yang cukup besar ini sangat membantu dari sisi visual ya, karena dari gambar yang disajikan saja sebenarnya sudah menyediakan sebuah visual yang menarik ya, tinggal menambahkan beberapa elemen yang lain. Ada beberapa contohnya berupa image seperti ini yang ukuran cukup besar, bisa juga dipadukan seperti ini ya, di mana di depannya kita tambahkan beberapa elemen yang lain ya. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, penerapannya juga pada yang web responsif. Ini misalnya untuk ukuran desktop, tablet, kemudian smartphone. Ya, smartphone-nya versi lama, ya. Tapi secara prinsip masih diterapkan hingga saat ini yang untuk responsive design ini. Ini tadi yang saya jelaskan, image yang dipakai di ukuran yang desktop maupun smartphone, ya. Ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan, sebenarnya maksudnya adalah seperti ini. Ya, biasanya mereka menyediakan file yang berbeda antara yang ditampilkan di desktop dengan yang di smartphone, seperti itu, untuk menghemat tadi, untuk menghemat dari sisi network maupun data. Ya. Baik, itu penjelasan saya ya, terkait dengan image dan link ya. Semoga bisa membantu kalian dalam proses belajar terkait dengan dasar HTML ini. Nanti pada video-video berikutnya kita akan membahas materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.